Mari adik-adik kita bersukaria buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan adik-adik. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Ada yang tahu ini lambang apa? Love. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. We want to love each other more. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan
kita mau datang sama-sama buat menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini bersama dengan Kaniko, kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Siap ya? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online sekolah minggu. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai ibadah kami, memimpin kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Terlebih dari itu, kami juga mau taat untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Mari Tuhan, tolong kami, biar Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Living at Your Best. Nah, apa sih artinya? Artinya dalam hidup ini kita mau melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Ya, apapun juga yang kita lakukan, kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan yang terbaik, melakukannya dengan bersemangat. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil
Matius, pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ke-30. Kakak akan bacakan terlebih dahulu buat kita semua. Judul perikopnya perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 sampai yang ke-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, adik-adik garis bawahi kata menurut kesanggupannya, ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Jadi, kedua hamba ini menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Wah, sangat disayangkan ya. Dikasih 1 talenta tapi kemudian malah tidak dipergunakan dengan baik. Nah, apa akhirnya? Kita baca. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, kalau kita baca cerita tentang hamba yang pertama ini, endingnya happy ya, bahwa dia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dan akhirnya mendapatkan reward, penghargaan dari tuannya. Lalu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini juga sama, persis seperti yang dikatakan kepada hamba yang pertama, kalimat yang sama pun dikatakan kepada hamba yang kedua. Wah, seneng ya kalau mendapatkan pujian seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kemudian mendapatkan pujian ini. Nah, kita melihat kepada hamba yang ketiga. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, kalau kita baca ending kisah dari hamba yang ketiga ini, kebalikannya malah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita juga menjadi sama seperti salah satu dari hamba tersebut, di mana Tuhan mempercayakan talenta kepada kita. Tentunya menurut kesanggupan kita.
Kadang ada orang yang diberikan talenta banyak. Ada orang yang mungkin diberikan talenta tidak terlalu banyak. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Tetapi Tuhan tahu kesanggupan masing-masing setiap kita. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa setiap kita memiliki talenta masing-masing. Kalau adik-adik coba cari informasi, apa sih talenta itu? Kalau di dalam kamus Alkitab, talenta itu diberikan penjelasan nilai uang sebesar 6.000 dinar. 6.000 dinar itu berapa, Kak? Nah, 1 dinar itu dikatakan upah 1 hari kerja. Upah 1 hari kerja. Jadi, kalau kakak hitung-hitung perkirakan saja, kalau seandainya orang bekerja 1 hari lalu dibayar 100.000, supaya mudah saja menghitungnya ya, maka kalau kita kalikan dengan 6.000 dinar, itu jumlahnya mencapai 600 juta. Wow. Jadi bayangkan, kalau kakak misalkan di dalam perumpamaan ini, 1 talenta itu adalah 600 juta, itu jumlah yang sangat besar. Nah, tentunya Tuhan akan sangat senang kalau talenta ini kemudian bisa dikembangkan seperti yang dilakukan oleh hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita banyak sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan. Mungkin tidak dalam bentuk uang 600 juta, tetapi banyak hal-hal berharga lain yang Tuhan berikan. Contoh, Tuhan berikan kepada kita keluarga yang baik. Tuhan berikan kita teman-teman yang baik. Tuhan berikan kepada kita bakat. Mungkin ada yang jago melukis, ada yang jago bermain musik, ada yang jago dalam berhitung. Itu adalah bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, atau juga mungkin berkat secara materi. Ya, kita lahir di keluarga yang cukup berada. Nah, itu semua adalah talenta yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaannya, kita mau jadi seperti hamba yang mana? Pertama, kedua, atau yang ketiga? Ketika Tuhan percayakan talenta-talenta tersebut, keluarga yang baik, teman-teman yang baik, bakat yang kita miliki, berkat materi yang Tuhan berikan pada kita, apa yang bisa kita kembangkan lewat semua talenta yang Tuhan sudah berikan itu? Ya, maukah kita menjalaninya atau melakukan segala itu dengan sungguh-sungguh? Nah, kalau gitu, Kak, saya mau nih mengembangkan talenta saya. Kalau gitu bagaimana caranya, Kak? Nah, beberapa tips yang mungkin kakak bisa sampaikan. Kalau kita bicara mengenai keluarga, Tuhan kasih kita keluarga yang baik. Nah, ayo kita sayangi keluarga kita. Dengan kita menyayangi mereka, artinya kita mengembangkan talenta. Artinya kita mau merawat, menjaga keluarga yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya, karena sekarang ini banyak anak-anak yang kalau kakak perhatikan itu suka melawan orang tua. Kalau orang tua bilang A, kalian, atau bukan kalian ya, tapi anak-anak muda zaman sekarang suka bilang, kenapa sih mesti A? Ya, pulang jangan terlalu malam. Kenapa sih nggak boleh pulang terlalu malam? Nah, dilawan orang tuanya. Atau misalkan dengan saudara, ya, suka berantem. Ya, karena hal-hal yang mungkin sepele, masalah kecil, tapi jadi besar karena tidak mau mengalah. Nah, adik-adik, ayo sadari, kalau Tuhan kasih kita keluarga, itu untuk disayangi, untuk dikasihi. Ya, jadi mulai dari sekarang, kalau mungkin selama ini kita jadi anak yang bandel, jadi saudara yang suka berantem, ayo kita berubah. Kita mulai berkata, Tuhan terima kasih buat talenta dalam bentuk keluarga yang Tuhan berikan. Saya mau mengasihi, menjaga mereka dengan baik. Kalau misalkan talenta itu berupa teman-teman, nah, kita juga mau peduli sama teman-teman kita. Ya, kadang di sekolah, ya, kalau teman-teman kita mungkin butuh bantuan, mungkin kita termasuk anak yang kalau belajar tuh cepat nangkep, cepat mengerti. Sementara teman-teman kita mungkin
kalau istilah orang bilang tuh lemot, ya. Aduh, diajarin sekali tuh kadang nggak ngerti. Nah, kita bantu teman kita jelaskan. Tapi bukan pada saat ulangan ya, tapi pada saat mengerjakan latihan, kita bantu untuk kita memberikan penjelasan. Atau teman kita mungkin lagi sedih, nah kita jadi pendengar yang baik buat mereka. Ya. Apalagi? Ketiga, bakat. Tuhan sudah memberikan kepada kita bakat dan talenta. Nah, ayo kembangkan bakat talenta kita untuk melayani Tuhan. Tadi kakak udah kasih contoh, ada yang bakat mungkin bermain musik. Ayo layani Tuhan lewat permainan musik kita. Ada yang mungkin berbakat dalam bernyanyi. Layani Tuhan dengan bernyanyi. Ada yang berbakat dalam melukis. Wah, itu juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Nanti misalkan bikin poster, ya, bikin brosur dan sebagainya. Kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah minggu, ya. Jadi apapun bakat kita, talenta kita yang Tuhan berikan, kembangkan. Lalu yang terakhir, kalau Tuhan percayakan pada kita talenta dalam bentuk materi, uang, ya kita lahir dalam keluarga yang berada. Ayo layani Tuhan juga, kembangkan dengan sikap misalkan suka menolong orang yang membutuhkan. Nah, untuk poin yang keempat ini, kakak ada satu kesaksian. Ini cerita dari adik kakak. Ya, satu kali dia beli es krim, ya. Dia beli es krim, satunya itu harganya 4.000. Nah, dia beli 2. Ya. Berarti harusnya berapa? 8.000 ya. Nah, kebetulan adik kakak nggak punya uang kecil, jadi dikasih uang 10.000. Ya, berarti tinggal dikasih kembalian 2.000. Nah, kebetulan juga tukang es krimnya bilang, waduh, nggak ada uang kecil nih. Nah, sebenarnya kan kalau kakak pikir ya, tinggal bilang ke tukang es krimnya, ya udah kalau gitu tambahin sedikit es krimnya, ya, supaya jadi 10.000 pas. Nah, tapi adik kakak bilang begini, ya udah kalau nggak ada kembalian nggak apa-apa, ambil aja kembaliannya. Nah, respon dari tukang es krim ini yang mengejutkan adik kakak. Kenapa? Karena dia pegang tangan adik kakak dan bilang, terima kasih ya. Aduh, jarang-jarang nih dapat pembeli yang kayak seperti ini. Wah, adik kakak senang gitu ya. Wah, dengan uang 2.000 saja dia bisa memberkati tukang es krim tersebut. Jadi, apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini yang Tuhan berikan, itu adalah talenta. Nah, maukah kita mengembangkan talenta itu? Melakukan dengan sungguh-sungguh yang kita bisa lakukan lewat setiap talenta yang Tuhan percayakan. Mungkin kita bisa berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan, untuk teman-teman kita yang belum diselamatkan. Itu juga ada talenta. Karena berdoa itu juga merupakan sebuah panggilan buat setiap kita. Nah, adik-adik, marilah mulai dari sekarang sadari talenta itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Tadi kakak udah bilang 600 juta kalau dirupiahkan. Nah, kalau kalian menerima talenta yang sedemikian berharga, ayo kita kembangkan talenta itu seperti hamba yang pertama dan kedua. Nanti kalau pada waktunya kita sudah mengembangkannya, ya Tuhan akan memuji, wah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, sebagai penutup, kakak mau bacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini, yang diambil dari Kolose 3, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk manusia, kadang-kadang kita juga kadang-kadang males ya. Ah, dia nyebelin. Ah, dia ngeselin. Tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah nyebelin kita. Ya, Tuhan udah beri banyak hal dalam hidup kita, bahkan Tuhan berikan keselamatan. Maka kita akan juga mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, akhir kata kakak mengucapkan, ayo, living at your best. Menjalani hidup dengan melakukan yang sungguh-sungguh, yang terbaik yang kita bisa. Kita berdoa sebagai penutup. Bapak, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar mengingatkan kami untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, seperti hamba yang pertama dan yang kedua, yang menerima talenta dan kemudian mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Apapun juga yang kami perbuat, kami mau perbuat dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, terima kasih buat waktunya ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.